Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rohmawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji kualitas data. Sebelum membahas lebih jauh terkait uji kualitas data, kita harus tahu dulu apa itu data. Ditinjau dari cara memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data, dan yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Biasanya, data primer itu dibuat tabulasi dalam bentuk Excel dan bisa dilakukan uji, contohnya seperti uji kualitas data melalui atau menggunakan program SPSS. Sedangkan data sekunder hanya cukup untuk membuat tabulasi dalam bentuk Excel. Berikut saya berikan contoh terkait data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik mengenai impor beras menurut negara asal utama di tahun 2000 sampai dengan 2020. Ini merupakan data sekunder yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik yang berisi dari impor beras menurut negara asal utama. Selanjutnya yaitu data primer. Data primer secara lebih lengkap, mari kita langsung saja ke analisis uji kualitas data. Uji kualitas data. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Kedua uji ini kita gunakan untuk melihat apakah kuesioner yang kita buat sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah tools atau alat untuk menilai atau mengukur suatu variabel. Baiklah, kita bahas mulai dari uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh dari internet, sebuah contoh kuesioner penelitian mengenai penyebab stres yang dialami oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Di dalam kuesioner ini, kita bisa melihat terdapat dua variabel, yaitu variabel fisik dan variabel individual, yang masing-masing variabel memiliki indikator pertanyaan. Variabel fisik memiliki 5 indikator pertanyaan, variabel individual memiliki 5 indikator pertanyaan. Uji validitas berfungsi untuk mengecek apakah masing-masing pertanyaan atau masing-masing indikator dari variabel ini sudah valid ataupun sudah tepat atau cermat untuk mengukur sebuah variabel. Nah, untuk melakukan uji validitas, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode korelasi Pearson, kedua corrected item total correlation, dan yang ketiga yaitu analisis faktor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson. Korelasi Pearson yaitu kita akan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Maka, nanti dari butir-butir pertanyaan ini kita jumlahkan total skornya. Nah, bagaimana kita akan membuat tabulasi seperti ini? Kita anggap bahwa kita sudah menyebarkan kuesioner ini kepada responden atau target responden kita. Nah, kita anggap saja ini merupakan jawaban dari responden 1. Nah, di sini kita akan langsung bikin tabulasi dalam Excel untuk mempermudah. Seperti contoh kita buat di sini ada variabel fisik memiliki 5 buah indikator
item. Di sini ada item 1 atau pertanyaan 1, item 2 atau pertanyaan 2, dan begitu pun seterusnya sampai item 5 atau pertanyaan 5. Nah, sebagai contoh, responden pertama menjawab pertanyaan pertama dengan nomor 4, yaitu berarti responden pertama puas atas pertanyaan yang pertama. Langsung saja kita input dalam Excel, yaitu di sini kita input 4. Begitu juga pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua, responden yang pertama juga menjawab dengan nomor 4. Kita tinggal input di sini 4. Begitu seterusnya sampai dengan responden yang terakhir. Nah, item di sini itu tergantung dari jumlah masing-masing indikator pertanyaan pada variabel tersebut. Langsung saja kita coba latihannya. Kita di sini menggunakan variabel fisik tentu saja dengan itemnya ada 5 karena indikator pertanyaan di sini ada 5. Jadi langsung input di sini. Ya, untuk ini contoh responden 1 atau contohnya kita sudah mendapatkan jawaban dari masing-masing responden atau masing-masing target responden yang kita setelah sebar kuesionernya. Nah, langsung kita buat totalnya di sini. Cara totalnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari item pertama sampai item 5, tutup kurung, dan enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Oke, nah sekarang kita sudah ada tabulasinya dari item 1 sampai 5 dari responden pertama dan responden terakhir. Setelah respon dari responden sudah kita buatkan tabulasinya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengkopikan atau memindahkan data dalam tabulasi ini ke dalam software SPSS. Yang perlu diingat adalah kita mengcopy hanya isian dari tabulasinya saja tanpa mengikut sertakan judul dan keterangan yang lain. Kita copy ya, dan nanti akan tampilan awalnya seperti ini, lalu kita akan mengganti judul labelnya seperti ini di menu variable view. Ini sebagai contoh, kita akan mengganti dengan Y1, Y2, Y3. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman ya. Ini untuk labelnya saya ganti item 1 untuk pertanyaan 1, item 2 untuk pertanyaan 2, begitupun seterusnya. Sampai dengan item 5 dan total skor. Yang perlu selanjutnya adalah ini untuk desimalnya kita ganti 0. Ya, kita ganti 0 semuanya. Untuk measure-nya kita ganti scale semuanya. Oke. Nah, udah tampilannya nanti di data view akan seperti ini setelah kita ubah. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji validitas yaitu dengan mengklik menu Analyze, lalu pilih Correlate, dan pilih menu Bivariate. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini ini item yang akan kita uji validitasnya. Lalu item ini akan kita pindahkan ke kolom variabel. Karena kita ingin menguji semuanya, berarti kita Ctrl A saja lalu kita pindahkan. Setelah semuanya pindah ke kolom variabel, lalu kita pilih Pearson, checklist Pearson, dan to tailored, dan checklist untuk flag significant correlation, dan klik OK. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengecek apakah indikator atau item-item pertanyaan kita itu valid atau tidak? Cara mudahnya, tadi kan kita sudah pilih centang flag signifikan, dan itu berguna untuk memberikan tanda bintang-bintang ini pada item-item yang valid. Di sini ada keterangannya.
Jika bintang 2, maka correlation is significant at the 0.01 level, artinya yang memiliki bintang 2 memiliki signifikansi 1%, dan yang berbintang 1 memiliki signifikansi 5%. Dan yang tidak ada bintangnya, tidak ada starnya, artinya tidak signifikan. Nah, maka yang tidak signifikan itulah yang dianggap indikator atau butir yang tidak valid. Coba kita lihat matriks ini ya. Definisi dari uji validitas Pearson itu adalah membandingkan per itemnya ke total score. Dan kita tinggal lihat saja di sini atau di sini. Di item 1 di kolom total score, item 1 itu valid, item 2-nya tidak valid karena tidak ada tanda star. Item ketiga dan 4 dan 5 itu valid, semuanya valid pada bintang 2 atau pada 0,01 atau pada 1%. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengecek manual tanpa bintang? Kita bisa lihat di sini signifikansinya 0,0000. Artinya ini berada di bawah 0,01 atau di bawah 1%. Jadi angka signifikannya harus di bawah 1% atau 0,01 atau di bawah 0,05 atau 5%. Nah, jadi seandainya di sini nanti signifikansinya 0,04, artinya dia signifikan pada 5%. Nah, mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling kecil, yaitu 1%. Mengapa? Karena semakin kecil signifikansinya, artinya tingkat kesalahan atau errornya itu semakin kecil. Jadi di sini kita lihat item 2 lah yang tidak valid. Lalu apa yang harus dilakukan ketika ada butir pertanyaan tidak valid? Artinya pertanyaan yang kedua, item kedua ini lebih baik kita hapus atau kita hilangkan saja. Pengujian selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan uji lanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk menentukan apakah instrumen reliable atau tidak, maka menggunakan batasan 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Baik, langsung saja kita lakukan uji reliabilitas. Pertama dengan milih menu Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Nah, karena kita di sini memasukkan item-item yang valid saja, maka kita masukkan item 1, item 3, item 4, dan item 5. Item 2 tidak kita masukkan karena item 2 atau pertanyaan kedua itu tidak valid. Jika di sini sudah dimasukkan semua item yang valid, maka kita pilih OK. Lalu akan muncul tampilan atau output seperti ini. Output pertama adalah Case Processing Summary, yaitu menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan serta prosentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang valid berjumlah 15 dengan prosentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Output yang kedua yaitu reliability statistik. Hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach's-Alpha dapat diketahui nilai Cronbach's-Alpha-nya yaitu 0,921. Karena nilai Cronbach's-Alpha lebih atau di atas 0,8,
maka instrumen kuesioner dapat dinyatakan reliable. Baik, sekian penjelasan mengenai uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.